Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Oke, kita berjumpa lagi dalam pembahasan uji pemahaman IPS kelas 7 Kurikulum Merdeka. Masih di buku yang sama pada halaman 87. Bab 2 tentang keberagaman lingkungan sekitar. Oke, kita akan lanjut pada soal pertama ya, atau soal nomor 1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Hidup berpindah-pindah atau nomaden. 2. Mengetahui cara menyimpan makanan. 3. Hidup secara berkelompok. 4. Menggunakan peralatan dari tulang. 5. Mengenal teknik pengolahan logam. 6. Membentuk kelompok kerja pertukangan. Oke, yang ditanyakan di sini adalah ciri-ciri manusia prasejarah yang hidup pada zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana ditunjukkan pada nomor. Oke, kita harus tahu dulu masa praaksara atau masa prasejarah ini ada di beberapa tingkatan. Ada namanya Paleolitikum, ada zaman Mesolitikum, ada zaman Megalitikum, ada zaman Neolitikum. Kemarin ada secara geologi, juga ada pada soal awal, uji pemahaman awal tadi kemarin ya. Itu membahas tentang Arkeozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum ya. Itu adalah secara geologi, secara relief permukaan buminya ya. Di sana dikatakan bumi masih panas, belum ada makhluk hidup, itu teori geologinya. Kalau secara tingkatan alat yang dipakai oleh manusia purba ini, itulah tadi yang saya sebutkan adalah Paleolitikum, Mesolitikum, Megalitikum, Neolitikum. Itu perbedaannya. Ada zoikum, ada litikumnya. Jadi itu sudah kita bisa bedakan ya, sahabat seluruhnya ya. Sekarang ditanyakan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Tingkat sederhana. Oke. Hunting, istilahnya hunting ya. Hidup berpindah-pindah atau nomaden. Tentu kalau dia berburu berarti belum mampu menghasilkan atau memproduksi makanan sendiri. Berarti hidupnya pasti berpindah-pindah dikarenakan mencari di mana sumber daya yang ada. Kalau di sini habis, dia pindah sampai menemukan kembali tempat yang cocok untuk mereka bertahan atau survive hidupnya. Kemudian mereka sudah mampu mengumpulkan makanan. Berarti kalau makanan dikumpulkan, di tahap awal mereka berburu hanya langsung dimakan, kemudian berburu lagi, ini sudah mampu mengumpulkan. Berarti sudah mampu menyimpan makanan dan mengawetkan makanan dengan baik. Kemudian hidupnya tentu secara berkelompok, karena tidak mungkin berburu sendirian ya. Berarti jawaban yang tepat untuk jawaban nomor 1 ini adalah yang A, 1, 2, dan 3. Bagaimana dengan nomor 4? Menggunakan peralatan dari tulang. Ini disebut dengan istilahnya flakes ya. Ini ditemukan pada masa Mesolitikum atau masa Megalitikum. Ini banyak ditemukan di era itu ya. Kemudian mengenal teknik pengolahan logam. Ini disebut dengan archiperdue ya. Mereka memakai kapak-kapak logam ya. Kemudian yang keenam itu membentuk kelompok kerja pertukangan. Ini masa perundagian ya, di mana mereka membagi kelompok kerja itu dengan gender atau jenis kelamin ya. Jadi kalau untuk 1, 2, dan 3 itu mereka menggunakan peralatan berburu dari batu. Ada yang masih kasar, kemudian di tahap lanjutnya batunya mulai halus. Oke, sahabat semua sudah dipahami ya. Jawaban kita adalah A, 1, 2, dan 3. Kita lanjut ke soal nomor 2. Teori asal-usul leluhur bangsa Indonesia yang memiliki bukti-bukti pendukung yang sangat terbatas adalah teori. Oke, ini teorinya dari A sampai D ini adalah semua teori tentang asal-usul bangsa Indonesia atau leluhur bangsa Indonesia. Yang ditanya di sini mana yang buktinya terbatas, alias bukti keterangannya, referensinya sedikit. Kita ambil dulu yang paling banyak
referensinya dari teori asal-usul leluhur bangsa Indonesia. Teori yang terkenal itu adalah teori Yunan, ya. Bangsa atau konon nenek moyang bangsa Indonesia memiliki budaya kelautan yang sangat kental, ya, di mana para penduduk Indonesia ini menetap di suatu wilayah dengan menggunakan kapal bercadik, ya, kas-kas kapal Indonesia pada masa itu. Menurut teori Yunan, ada 3 gelombang perpindahan atau imigrasi yang dilakukan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama yang berimigrasi itu adalah Proto-Melayu 2500 sebelum Masehi. Yang kedua Deutero-Melayu 1500 sebelum Masehi. Yang keempat Melanesoid 70.000 sebelum Masehi, ya. Dan ada bangsa-bangsa lainnya yang berimigrasi menurut teori Yunan, ya. Jadi teori Yunan ini adalah teori yang umum dan sangat terkenal, ya. Di mana sih Yunan ini? Yunan ini kalau kita petakan sekarang itu di wilayah Cina, ya. Teori ini sangat didukung oleh penemuan-penemuan kapak tua di Nusantara yang pasalnya mempunyai kesamaan dengan kapak di Asia Tengah. Oke, paham ya? Itu teori yang paling banyak buktinya. Sekarang teori selanjutnya yang nomor 2 banyak buktinya, ya, yaitu teori Nusantara. Ini teori lokal, ya, karena di sini menyangkut kepada tokoh sejarah Indonesia juga, yaitu Prof. Muhammad Yamin, ya, salah satu founding father juga, ya, untuk Indonesia. Nanti Muhammad Yamin ini akan keluar itu di sejarah-sejarah Indonesia karena beliau juga termasuk sosok yang sangat dikenal dan pahlawan yang sangat hebat, ya. Kita lihat dulu teori Prof. Muhammad Yamin ini didukung oleh teori yang lain juga, yaitu Gori Keraf dan Crawford, ya. Teori ini menyatakan bahwa bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Selain itu juga kemungkinan jika orang Melayu merupakan keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. Ini disebut teori Nusantara, bahwa nenek moyang Indonesia atau bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari luar. Itu referensi dari teori Nusantara. Ada Homo wajakensis. Apa sih Homo wajakensis dan soloensis ini? Ini adalah salah satu spesies manusia purba, ya, di mana manusia purba itu ada beberapa spesies dalam sejarah. Ada Meganthropus erectus, ada Pithecanthropus erectus, kemudian Homo sapiens. Nah, kenapa ada bahasa soloensis? Berarti fosil Homo sapiens ini ditemukan di Solo. Kemudian ada yang ditemukan di Wajakensis. Itu tergantung nama tempat, ya, sahabat, ya. Jadi agar tidak keliru, kalau ada di belakangnya nama tempat berarti fosil dari manusia purbanya ditemukan di tempat atau di daerah tersebut. Oke, itu teori yang kedua yang mendekat, ya. Kemudian teori ketiga yang juga familiar, yaitu teori out of Taiwan, ya. Di teori ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Taiwan, bukan dari daratan Cina. Ini teori yang membantah teori Yunan berarti, ya. Kalau Yunan berasal dari Cina, kalau Taiwan menyatakan tidak, tapi berasal dari Taiwan, ya. Ini teorinya menyatakan bahwa mereka diperkirakan datang dari Taiwan melalui Filipina, ya, sekitar 4.500 sampai 3.000 sebelum Masehi. Lalu sekitar tahun 3.500 sampai 2.000 sebelum Masehi, mereka melakukan migrasi atau perpindahan ke Indonesia lewat Sulawesi. Berarti orang Taiwan ini atau bangsa Taiwan ini melakukan migrasi ke Indonesia melalui Sulawesi dan akhirnya menyebar ke berbagai pelosok Nusantara. Ini menurut pendekatan linguistik, katanya, ya. Dijelaskan bahwa linguistik itu bahasa. Jadi sahabat yang kurang paham apa itu linguistik itu adalah bahasa. Dijelaskan juga bahwa dari keseluruhan bahasa yang digunakan suku-suku di Nusantara saat itu memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia.
Itu penjelasan singkat dari teori of Taiwan. Kemudian kita ambil teori paling jauh. Jadi sahabat udah tahu nih apa jawabannya sementara ini ya. Ya, sebelum kita perjelas ya. Teori out of Africa. Dalam teori out of Africa ini mengemukakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Teori ini menyatakan bahwa satu jenis manusia purba yaitu Homo sapiens adalah spesies manusia modern yang merupakan nenek moyang kita. Ya, Homo sapiens diperkirakan muncul sejak 1020 tahun yang lalu. Sudah cukup lama ini ya. Kemudian ketika bumi ini mengalami lonjakan populasi, mereka kemudian menyebar ke seluruh dunia. Itu menurut teori out of Africa. Berarti yang paling terbatas bukti-buktinya adalah teori out of Africa. Jawaban nomor 2 adalah A. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Kalau sahabat mendengar dengan baik keterangan di soal nomor 2, maka sahabat mungkin tidak terlalu sulit untuk menjawab soal nomor 3 ya. Pernyataan berikut ini yang tepat tentang teori out of Taiwan. Dengar ya. Sudah dengar tadi kan yang saya sampaikan, teori out of Taiwan yang ditanya. Yang A, pada tahun 4500 sebelum Masehi, seluruh Austronesia berimigrasi dari Formosa langsung ke Sulawesi. Yang B, seluruh Austronesia berimigrasi dari Taiwan ke Nusantara melalui utara Filipina. Yang C, ada kesamaan artefak yang ditemukan di Nusantara dengan kapak tua yang berasal dari Formosa. Kemudian yang D, leluhur Austronesia berimigrasi dari ke Nusantara saat bumi mengalami penurunan suhu dan muncul banyak daratan baru. Kira-kira mana yang mendekati atau bukti yang tepat mengenai teori of Taiwan ya, teori out of Taiwan. Coba kira-kira mana ya sahabat? Tadi sudah saya jelaskan ya sedikit banyak tentang teori out of Taiwan. Kalau yang A 4500 sebelum Masehi ya. 4500 sebelum Masehi ini diperkirakan bahwa datang dari Taiwan melalui Filipina ya. Datang dari Taiwan melalui Filipina. Ya. Dari Taiwan melalui Filipina. Apakah sampai di Nusantara? Ada nggak bahasanya di sini melalui Filipina? Oke, yang A itu adalah Austronesia imigrasi Formosa langsung ke Sulawesi. Mereka menyatakan langsung ke Sulawesi di tahun 4500. Sedangkan di teori out of Taiwan yang langsung dari Sulawesi itu adalah 3500 sampai 2000 sebelum Masehi. Berarti yang A ini kira-kira gimana sahabat? Mungkin jawabannya kurang tepat ya. Kalau yang B, leluhur Austronesia berimigrasi dari Taiwan atau Formosa ke Nusantara melalui utara Filipina. Yang C, ada kesamaan artefak. Ini kesamaan artefak ya. Yang C-nya. Sedangkan yang D, Austronesia imigrasi ke Nusantara saat bumi mengalami penurunan suhu dan muncul banyak daratan baru. Yang D kita eliminasi, yang C kita bisa eliminasi juga karena kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat menurut teori out of Taiwan itu hanya 2 teorinya ya. Di sini ya ada kesamaan bahasa juga, kemudian kesamaan budaya, ada linguistik tadi ya. Yang cocok itu adalah leluhur Austronesia berimigrasi dari Taiwan ke Nusantara melalui utara Filipina. Jadi jawabannya adalah B, sahabat ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Ada beberapa bukti yang menjadikan dasar pendapat tentang diaspora orang Dayak di Madagaskar.
kesamaan kata-kata dasar bahasa Marina dengan bahasa Dayak termasuk bukti. Bahasa apa tadi? Bahasa adalah linguistik ya. Kalau arkeologis itu berarti penemuan arkeologis berupa tulang belulang, fosil, itu bukti arkeologis ya. Kalau bukti genetika berarti ada kesamaan kromosom atau genetika atau kecocokan pola genetika antar suku. Ini harus dicek dulu nih, ada tes DNA-nya. Jadi karena ini yang ditanya linguistik, berarti buktinya itu berupa bahasa ya. Jawabannya adalah B. Untuk nomor 4 saya tegaskan lagi, saya ulangi lagi, jawabannya adalah B, linguistik. Kita masuk ke soal nomor 5. Kehadiran orang Makassar di Australia diperkirakan sejak 4 abad yang lalu. Pernyataan yang tepat terkait hal tersebut adalah terkait hal tersebut. Apa sih sejarahnya kok orang Makassar bisa sampai di Australia ya? A. Para nelayan Makassar membawa pohon asam dari Australia ke Makassar. Membawa pohon asam dari Australia ke Makassar. Kira-kira masuk akal apa tidak? Soalnya asam itu bukannya dari tempat kita. Coba kita pikirkan dulu sahabat ya. Yang B, ada kata-kata Makassar yang menjadi bagian dari beberapa dialek aborigin. Aborigin ini suku asli Australia ya. C, orang Makassar datang ke Australia untuk menangkap dan mengolah rumput laut. Yang D, lokasi yang menjadi tujuan nelayan Makassar adalah pantai Arnhem Land di selatan Australia. Kira-kira menurut sahabat manakah jawaban yang tepat? Pohon asam ya. Ada nggak sejarah pohon asam ya? Para nelayan Makassar membawa pohon asam dari Australia ke Makassar ya. Asam berasal dari mana kira-kira sahabat? Apakah asam itu berasal dari Australia? Ada yang tahu? Ayo. Ya, untuk sejarah dari pohon asam ini yang saya pahami adalah asam ini berguna sebagai untuk pengobat penyakit kudis pada waktu itu ya. Kudis pada waktu itu, mungkin kalau kita punya kudis digosok asam bisa hilang ya, karena memang ada sejarahnya asam bisa mengobati penyakit kudis. Tapi dari beberapa objektif ini dalam sejarahnya orang Makassar itu memang suka berlayar ya. Suku Makassar yang kita kenal itu ada suku Bugis. Di Makassar itu tidak hanya suku Bugis sebenarnya sahabat, banyak juga suku-suku lain, tapi di sini kita ambil referensinya bahwa orang Makassar itu mencari sumber daya laut ya, berupa teripang, rumput laut untuk dijual sebagai obat dan makanan ke China katanya. Jadi itulah kira-kira latar belakang atau pernyataan yang tepat kenapa orang Makassar atau hadirnya orang Makassar di Australia ya, diperkirakan sejak abad keempat. Jadi jawabannya itu yang paling cocok di isian kita ini adalah orang Makassar datang ke Australia untuk menangkap dan mengolah rumput laut. Apakah ada di sana? Para nelayan Makassar membawa pohon asam dari Australia ke Makassar. Ada kata-kata Makassar ya. Lokasi tujuan nelayan Makassar di pantai Arnhem Land di Afrika. Yang tepat ini adalah C ya. Orang Makassar datang ke Australia untuk menangkap dan mengolah rumput laut ya, untuk dijual sebagai makanan dan obat ke China. Itu adalah sumber informasi yang kita bisa akses di internet. Oke teman-teman, jawaban nomor 5 adalah C. Oke, sekian dulu pembahasan soal kita pada kali ini.
nanti kita akan lanjutkan di uji pemahaman selanjutnya. Semangat terus belajarnya, wahai sahabat dan teman-teman. Semoga nilainya bagus ya. Terima kasih.